bilang kita akan halo. Ada di dalam kamu ya. Kita siap memuji Tuhan, kita siap meninggikan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan karena Tuhanlah yang layak disembah. Karena itu pada saat ini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka saat itu Tuhan akan memberkati kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela berkorban untuk kita. Selayaknya lah kita datang memuji Dia. Selayaknya kita datang menyembah Dia. Karena Dialah yang patut dipuji dan disembah. Pada saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masing-masing. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, ini hati saya untuk menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kita naikkan doa ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami datang pada saat ini Tuhan. Untuk menyembah dan memuji Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah puji-pujian kami yang akan kami naikkan boleh menjadi dupan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, sikap hidup kami, ampuni kami Tuhan pada saat ini. Sehingga kami layak untuk datang memuji dan muliakan Engkau. Kami datang untuk kepadamu untuk Tuhan memberkati kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi bagi kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami merasakan perubahan yang daripada Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini, kami mendapat berkat yang daripada Tuhan. Pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan tunjukkan kepada kami. Kita naikkan Dia, Yesus telah mati bagiku. Haleluya Tuhan. Dia, Yesus telah mati bagiku. Dia, Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia, Yesus telah mati bagiku. Dia, Yesus telah mati bagiku. Dia, Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sujanku, hanya Dia balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur,
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan ya Yesus selamat dibagi. Ya Yesus selamat bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidup. Bagi Dia sumpahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pada saat ini boleh menyembah Engkau Tuhan. Boleh menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Hanya bagimulah kemuliaan Tuhan. Bagimulah hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu kan nyucikan, ikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. katakan Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
mujizat-Mu. Mengenangmu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidup. Benar Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup. Haleluya Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu yang menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan Tuhan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan penyembahan kami. Inilah seru doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini. Dari pertama pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pada saat ini kita boleh diberkati oleh puji-pujian yang kita naikkan, penyembahan yang kita naikkan. Sekarang kita kembali untuk menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan pada saat ini. Kita terus naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Ya. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Amin. Ya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah
kita semangat. Kalau dikatakan di sana Allah bangkit, bersorak langsung. Hei, gitu ya. Ya, kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Ojat. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dahsyat. Di tempat kudus-Nya. Ya, saya persilakan duduk. Ya, kita boleh memuji Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dialah yang mampu menolong kita. Saya berikan ruang kesaksian, siapa yang mau bersaksi, menyaksikan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan satu minggu ini yang kita alami. Saya persilakan, saya kasih waktu untuk yang tergerak hatinya untuk menyaksikan kasih Tuhan. Ya. Ada yang berulang tahun gimana? Ada kesaksiannya? Lala? Gak ada. Ya, yang berulang tahun. Panason ada? Ada ya, saya ajalah melanjutkan Ya. sedikit yang kemarin. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan. Saya hanya melanjutkan yang kemarin karena ada beberapa yang saya kira perlu saya sampaikan ulang. Saya kalau kesaksian itu sering lupa sebenarnya. Banyak yang saya mau sampaikan tapi sering lupa. Setelah nanti selesai, kenapa tadi saya tidak sampaikan itu gitu ya. Nah jadi kemarin Bapak Ibu mungkin masih mengingat ada 3 orang yang saya injili, itu adik kakak. Ada juga 2 orang adik kakak juga. Nah ini namanya satu Cahya, lalu ada Galih, ada Galuh. Nah, mereka Galih Galuh ini kembar. Nah dulu saya ingat mungkin udah 3 tahun lalu saya menginjili kakaknya lagi, namanya Edika. Ya, Dika dengan Ega itu dulu berhari yang sama saya injili. Saya masih ingat beberapa nama. Jadi waktu saya injili dia, si Dika itu, saya tanya, kamu punya adik? Punya. Boleh nggak kamu bawa besok bertemu dengan saya? Oh boleh Pak, katanya. Oh, saya sudah semangat, senang gitu ya. Saya tunggu-tunggu ternyata nggak dibawa. Sampai kemarin itu saya ketemu dengan anak itu, adik-adiknya itu. Ya, saya ketemu dengan adik-adiknya.
di rumah kakeknya. Nah, kakeknya itu seorang penghayat. Dulu saya pernah injili juga, namanya Pak Saleh. Jadi saya kenalan, saya tanya namanya siapa Pak? Oh saya namanya Pak Saleh. Katanya. Oh saya langsung candain, orang saleh pasti masuk surga saya bilang. Lalu oh belum tentu Pak katanya. Ya kenapa saya bilang? Ya bla bla bla. Ya saya akhirnya kasih tahu ya bahwa bukan kesalehan tetapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia marah waktu itu, lalu dihentikan sama seorang teman. Nah udahlah, udah katanya ya, karena dia itu sudah emosi. Nah tapi di rumahnya, itu sebetulnya itu seperti tidak disengaja juga ya, karena tapi itu pimpinan Tuhan. Karena ada hal-hal dalam hidup kita itu tidak disengaja, tapi dipimpin Tuhan. Ya contohnya Saul, mungkin suatu hari saya bisa khotbahkan itu, mungkin. Karena Saul itu ketika itu kehilangan keledai-keledainya, lalu dia mencari, tetapi kemudian justru dalam pencarian keledai itulah dia bertemu dengan Samuel. Dan Samuel, mana Samuel nih? Mengurapi dia menjadi raja kan begitu ya. Itu kan kehilangan keledai gitu ya. Nah, jadi ini juga saya kira sama. Jadi ada teman saya, tim 4 orang lah. Ada dari Jakarta 2, dari sana Cirebon 1, dari sana 1. Dari Cirebon 2, jadi 5 orang mereka. Saya lagi menginjili 1 orang di rumah, jadi mereka pergi ke sana berdoa. Lalu akhirnya saya datang juga. Mereka belum apa-apa ternyata. Akhirnya mereka berdoa di situ. Pak Saleh itu tadinya duduk sama istrinya, lama-lama amin udah kabur, nggak ada. Nggak tahu kemana gitu ya. Cucunya ngintip-ngintip. Saya panggil. Datang dulu Galih. Lalu ngintip lagi 1, datang Galuh. Nah, saya injililah mereka berdua, akhirnya mereka terima Tuhan Yesus. Setelah selesai itu datang lagi Cahya, itu kakaknya lagi. Saya ajak lagi ngobrol, duduk berdua, itu sudah sekitar jam 10. Saya injili lagi, mereka terima lagi. Ya jadi 3. Nah maksud saya, Tuhan ternyata mengingat doa saya yang dulu. Karena saya dulu ketika dikasih tahu sama Dika itu bahwa masih ada adiknya, nah lalu saya bilang, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong untuk menginjili mereka ini. Tapi tidak dijawab pada waktu itu ya, dijawab sekitar 3 tahun kemudian. Nah jadi itulah Bapak Ibu sekilas perjalanan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui pelayanan ini. Dan sekali lagi terima kasih karena gereja ini selalu mendukung saya walaupun tidak menambah anggota jemaat. Ya begitu ya, karena memang saya senangnya dengan gereja kita itu bahwa kita melayani orang itu bukan supaya berkumpul di sini, tetapi supaya berkumpulnya di surga. Kan itu gereja kita, prinsipnya itu bukan menambah-nambah orang supaya makin banyak. Karena itu kita pergi pun ke daerah itu bukan dengan tujuan mendirikan sebuah gereja, bukan. Tujuannya itu hanya bagaimana supaya berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu bisa disampaikan. Bertambah atau tidaknya anggota gereja kita, itu bukan menjadi hal-hal yang utama. Ya bertambah puji Tuhan, tetapi bukan itu menjadi hal yang utama. Ya kembali lagi, karena kita rindu orang-orang diselamatkan. Jadi tolong doakan lagi, mungkin akhir pas nanti liburan Idul Fitri saya akan ke sana. Kalau saya tidak operasi sebetulnya saya ingin juga akhir bulan ini karena banyak ini liburnya agak panjang. Tolong doakan juga sekalian operasi. Saya belum konsultasi tapi rencananya akhir bulan. Sampai tanggal 27 saya masih ada syuting sehingga pasti di atas itu. Ya tolong doakan, terima kasih ya, untuk pertolongan Ibu dalam doa-doanya dan dukungan yang lain. Terpuji nama Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Nelson. Ya, Tuhan berkati. Nah kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang saya renungkan, bahwa hanya firman Tuhan itu yang dapat mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu senantiasa berbicara kepada kita. Pada saat kita mengalami masalah, Tuhan akan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Kadang-kadang itulah bagaimana supaya kita bertumbuh. Iman kita salah satunya, hubungan kita dengan Tuhan harus dekat. Ya kalau kita menanam pohon, kita biarkan, mungkin pohon itu enggak bertumbuh. Tetapi pada saat kita rawat pohon itu, hasilnya akan baik. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tidak menjaga kerohanian kita, iman kita kepada Tuhan, mungkin juga kita enggak bertumbuh. Walaupun kita
sudah sering datang ke gereja, memuji Tuhan, tetapi pada saat ada sesuatu masalah yang kita hadapi, maka kita enggak kuat. Tetapi pada saat kita mau mempersiapkan diri kita kepada Tuhan, pada saat itu ada masalah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu tertanam di dalam hati kita, sehingga boleh ditabur di tanah yang baik. Kita akan naikkan pujian dengan saya, firman-Mu berkata. Kita siapkan hati kita masing-masing, kita naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ya, ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, silakan buat Akan terbang tinggi. di tengah badai hidup, ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa terbang tinggi bersama dengan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau pertolongan kami. Kami bersyukur karena Engkau perlindungan kami. Kami bersyukur karena kami bisa berserah penuh secara total kepada Engkau. Allah yang selalu membuka tangannya bagi kami. Allah yang selalu menghangatkan kehidupan kami. Allah yang selalu bersama di dalam masa-masa hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami punya Engkau di dalam hidup kami yang akan terus menguatkan kami, membuat kami bisa terus berdiri teguh. Dan tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan, supaya kami terus, mata rohani kami terus tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa kami bisa mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir pada saat ini. Seberapapun kami yang hadir saat ini, kami percaya Engkau juga hadir bagi kami. Dan Engkau siap memberkati kami, dan Engkau sudah memberkati kami. Dan kami memohon kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Beri kepada kami kerendahan hati untuk kami boleh belajar dari Tuhan sendiri. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Benar Tuhan, supaya itu terus menguatkan kami. Iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami tidak menjadi patah dengan situasi-situasi di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih semuanya, dan kiranya semua boleh diberkati. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Saud, juga rekan-rekan semua. Ya. Selamat pagi Pak Yopi, Ibu, dan juga jemaat di tempat ini. Bersyukur setiap setiap detik, setiap waktu ada bagian di mana kita boleh menikmati apa yang namanya cintanya Tuhan. Ya. Kalau saya bertanya kepada kita semua, apakah hari ini ya kita berbahagia? Tentu semua punya jawaban yang berbeda-beda. Berbeda dalam arti yang namanya bahagia itu setiap orang relatif ya. Kadang-kadang saya bahagia karena hari ini saya bisa makan makanan kesukaan saya misalnya ya. Saya bahagia hari ini karena mungkin misalnya tiba-tiba Leo datang. Bahagia banget ya, Bu Risma ya, sudah sekian lama gitu ya. Tadi di belakang saya melihat dua adik kita. Ya, saya perhatikan yang kecil itu ikat bajunya itu lepas. Terus saya perhatikan gitu. Terus kokonya itu coba untuk menalikan gitu ya, membuat pita. Meskipun itu belum berhasil, berapa lama belum berhasil, tapi dia ya sambil nikmati, dia goyang-goyang pujian gitu ya. Kemudian dia coba ikat.
salah lagi, dia lepas lagi, belum berhasil gitu ya, sampai terakhir dedeknya bilang, udah, dia bilang gitu. Dia tuh senyum seperti itu ya, karena meskipun sudah terikat ya, tapi mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Ketika saya melihat itu, saya hanya berpikir betapa bahagianya dedeknya punya koko seperti itu. Ya, biasanya kan nggak peduli gitu ya. Kokonya juga bisa bahagia meskipun tadi dedeknya rasanya mungkin nggak sesuai gitu ya. Ada begitu banyak hal di mana kita bisa bahagia. Merinding saya. Ya, tapi artinya ada banyak alasan di mana kita bisa berkata bahwa saya bahagia. Tetapi ada banyak juga alasan ketika kita berkata kita tidak bahagia. Bahagia itu sebenarnya adalah sebuah pilihan, dan yang pasti Tuhan menginginkan saya dan saudara berbahagia. Betul ya? Kalau tidak ada itu Matius pasal 5 yang bicara tentang bahagia. Ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, itu khotbahnya semua tentang kebahagiaan. Makanya disebutnya juga ucapan bahagia. Berbahagialah kamu gitu ya, yang yang menjadi pembawa damai gitu ya, akan disebut dengan anak-anak Allah. Oh, banyak. Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Artinya Tuhan selalu menginginkan saya dan saudara itu bahagia ya. Tapi kadang-kadang ada banyak artikel gitu ya, kita lihat keresahan atau ketidakbahagiaan gitu ya, ditulis di medsos gitu ya. Saya pernah baca di situ, setelah 13 tahun menikah saya menemukan bahwa kebahagiaan itu gitu ya, bla 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 bla, ditulis gitu ya. Saya juga ingat sekali waktu ketika setelah saya menikah, neneknya Welly itu bertanya kepada saya, usianya udah sepuh ya, 90 tahun ya. Dia tanya, "Adik, kamu bahagia menikah sama Welly?" Pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan gitu ya. Tapi setiap orang menginginkan bahwa dirinya bahagia ya. Yuk kita buka di dalam hari ini, kita sama-sama belajar. Saya belajar lagi juga dengan firman ini, Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-18 sampai ayat yang ke-23. Lukas pasal 7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yesus, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ya. Ada banyak kata bahagia di dalam Alkitab ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan salah satunya di dalam Lukas pasal yang ke-7 ini ayat yang ke-23 dikatakan, "Dan berbahagialah orang yang apa ya? Yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak Ibu, yang namanya kecewa itu manusiawi, normal. Apakah kecewa dosa? Enggak. Ya, karena itu rasa yang kita punya. Tetapi pertanyaannya adalah sampai sejauh mana kekecewaan kita? Sampai sejauh mana dampak dari kekecewaan yang kita rasakan? Ketika kita kecewa akan satu hal, kita pikirkan kekecewaan itu terus, kita hidupi kekecewaan itu terus, kita jalani, kita pikirkan kekecewaan itu terus. Yang terjadi adalah apa? Kita bisa bersyukur? Nggak bisa, karena kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang kecewa.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke berapa tadi, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23 ya. Di situ dikatakan berbahagialah. Yang pertama adalah Tuhan menyebutkan, Tuhan menuliskan, menyampaikan berbahagialah orang yang pertama adalah yang tidak kecewa kepada Allah. Berapa banyak kita kecewa sama teman-teman kita? Berapa banyak kita kecewa sama mungkin tempat kerja kita? Ya, berapa banyak kita kecewa sama anak-anak kita? Berapa banyak kita kecewa sama orang tua kita? Berapa banyak kita kecewa sama pasangan kita? Pasti pernah ya. Ini yang pengantin baru juga pasti pernah kecewa sama pasangan. Ternyata begini gitu ya. Saya ingat teman saya pacarannya itu 10 tahun. Bayangkan pacaran 10 tahun sampai kita pikir gak bosen gitu ya. Pacarannya 10 tahun lebih, bahkan dari 10 tahun. Sudah menikah, berarti 10 tahun itu sudah perjalanan pengenalan yang panjang ya. Ketika menikah dia ngomong sama saya, tahu gak dek, sekali waktu aku tuh kaget, loh kok ternyata suamiku kayak begini gitu ya. Kayak begini dalam arti ada bagian karakter dia yang tidak dia temui di dalam 10 tahun masa pengenalan pacaran. Ada rasa kecewa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kepada manusia kita sering kali kecewa ya. Tapi yang pertama tadi kita lihat sama-sama di ayat yang ke-18 itu, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Kisah ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara ya. Nah, dia mendengar tentang Yesus. Yohanes Pembaptis itu lahir, dia sebenarnya kan, kalau Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus itu sebenarnya masih dibilang kerabat ya, karena anak Elizabeth masih kerabat dengan Maria secara manusia ya. Dan Yohanes Pembaptis lahir dikatakan lebih dahulu daripada Tuhan Yesus, dan dikatakan dia yang membuka jalan ketika Tuhan Yesus hadir nantinya. Dikatakan dia mendengar tentang Yesus di dalam penjara. Di dalam penjara dia mendengar tentang Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua, di situ juga dijelaskan di dalam penjara dia mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia sampai dipenjarakan, Yohanes Pembaptis dipenjarakan ya? Karena ada satu kasus di dalam Lukas pasal yang ketiga. Coba kita lihat Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Ya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, ayat 18 ya sebelumnya, dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ayat 19, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika dia menegur raja, gak terima rajanya, dimasukkanlah dia di dalam penjara. Kebayang gak sih orang di dalam penjara itu satu tempat yang tentu tidak menyenangkan. Ya, mungkin berbeda ya penjara yang sekarang sama penjara yang zaman dahulu, itu udah pasti berbeda banget. Penjara adalah satu tempat yang tidak menyenangkan, tetapi di tempat yang tidak menyenangkan itu dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar pelayanan Yesus, dia mendengar kasih yang Yesus lakukan. Dia mendengar gitu ya semua mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Dia mendengar. Hebat banget ya Tuhan Yesus ya. Beritanya, apa yang dia lakukan bisa sampai terdengar di dalam penjara. Tetapi mungkin ketika dia di dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan, ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan pelayanannya, mungkin saja dia berpikir, ini benarkah ini adalah sosok Mesias? Kenapa? Karena mungkin saja ini keliru. Apa yang dia percayai tentang Yesus itu sebagai manusia, sebagai Mesias itu keliru. Kenapa Mesias itu tidak menyucikan bangsa Yahudi untuk menegakkan keadilannya?
ya, kekuasaan Tuhan. Kenapa tidak menghukum umatnya yang salah, malah memberikan kasih, malah mengampuni? Kenapa Mesias ini tidak membebaskan Yohanes Pembaptis mungkin ya? Dia berpikir, kenapa sih aku tuh udah lakukan hal yang baik, kok aku gak dibebasin sih sama Tuhan gitu ya? Seakan-akan tidak peduli. Padahal apa yang Yohanes Pembaptis lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Yohanes Pembaptis mengalami krisis rohani. Kalau sekarang mungkin mental health ya, mentalnya kena. Karena apa yang dia lakukan yang baik, yang dia terima tidak baik. Dia mendengar apa sesuatu hal yang mungkin begitu banyak menjadi pertanyaan, kegalauan di dalam hidupnya. Ya. Yohanes Pembaptis menjadi bimbang, bisa menjadi ragu-ragu, dan itu juga menjadi satu bibit kekecewaan di dalam hatinya. Bisa saja. Ya. Murid Yohanes bertanya, ya, sehingga dikatakan keraguan dia, ya, mungkin juga kekecewaan dia coba sampaikan kepada dua muridnya dan dia minta bertanya kepada Yesus. Sehingga dikatakan dua muridnya ini datang kepada Yesus dan ketika ketemu Yesus, di situ dikatakan, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-20, ketika kedua orang itu murid Yohanes Pembaptis ya sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah Mesias itu? Gitu ya. Engkaukah yang akan datang itu ataukah kami harus menantikan seorang yang lain? Bener gak sih? Ya. Bener gak sih yang Yohanes beritakan ini itu adalah Mesias yang dinantikan? Bener gak sih ada keraguan? Apakah ketika dua muridnya bertanya kepada Yesus, terus Yesus bilang, kamu gak percaya aku? Atau mungkin ketika kita diragukan, kita bisa menjadi marah ya. Kita bisa berkata, kurang ajar, gak percaya sama saya gitu ya. Tapi di Alkitab ini, di ayat ini tidak disebutkan Yesus menjawab pertanyaan kedua murid itu. Ayat yang ke-20 bertanya kan di situ, haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit, dari penderitaan, dari roh-roh jahat. Ia mengaruniakan penglihatan kepada orang buta. Ayat yang ke-22, dan Yesus menjawab. Amazing banget gitu ya, pemikiran-pemikiran Yesus itu luar biasa. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Orang buta melihat, di situ semuanya tadi yang sudah kita baca, orang lumpuh berjalan. Murid bertanya, Yesus tidak menjawab dari mulutnya tetapi meminta dua murid ini, lihat saja apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Karena apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah tanda kemesiasan. Hanya Mesias yang bisa lakukan itu. Siapa bisa menyembuhkan orang yang lumpuh? Siapa yang bisa menyembuhkan orang buta, mencelikan orang buta? Siapa yang bisa memberi 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Siapa yang bisa meredakan angin ribut, angin topan, kalau bukan Mesias? Bahkan dikatakan siapa yang bisa mengusir roh-roh jahat? Gak ada yang bisa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Mesias. Tanda-tanda kemesiasan itu sudah jelas di dalam apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Yesus ingin menjelaskan ya, dan mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Dengan melihat apa yang dia lakukan. Kan orang seringkali tidak bisa percaya sebelum melihat, betul ya? Makanya ada di dalam nats dikatakan berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Ini kan bicara tentang iman. Kita tidak melihat Tuhan secara nyata. Kita nggak bisa meraba Tuhan, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Angin itu kita nggak bisa ya, raba itu nggak bisa, kita sentuh nggak bisa angin.
Tapi kita bisa merasakan bahwa angin itu ada karena kita merasakan tiupan angin, hembusan angin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Yesus ingin memulihkan mungkin kekecewaan Yohanes Pembaptis saat itu, gitu ya. Nah, aplikasinya bagi kehidupan kita saat ini adalah saat situasi sulit. Kita belum sampai di penjara dan jangan sampai itu terjadi, ya. Tapi ketika kita ada dalam situasi sulit, nggak punya uang, semua mungkin pernah ngerasain, ya. Sulit, nggak punya uang, sedang sakit, dimusuhi orang, putus cinta, gitu ya, bagi yang anak muda, gitu ya. Terus apa yang kita inginkan itu nggak tercapai, apa yang kita bayangkan tidak sesuai, tidak kita dapatkan, gitu ya, di luar ekspektasi kita, tidak menjadi kenyataan di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam keluarga. Yang bekerja tadinya mau dapat tender gagal, gitu ya. Kemudian banyak hal yang tidak menyenangkan yang kita alami, kayaknya bertubi-tubi beruntun. Bisa membuat kita kecewa, sangat-sangat bisa membuat saya dan saudara kecewa. Mungkin kita berpikir, saya ini loh Tuhan, saya ini udah rajin berdoa. Saya ini loh Tuhan, saya udah rajin pergi ke gereja. Saya ini loh Tuhan, sampai saya ngorbanin waktu saya untuk pelayanan saya. Saya ini loh Tuhan, udah banyak yang saya kerjakan untuk berbuat baik. Lah kok yang saya terima seperti ini, ya. Semua hal yang tidak baik bisa menimpa kita. Saya kemarin, ya, saya itu baru tahu pertama kali kejadian di mana, Los Angeles, ya. Kalau Bapak Ibu dengar berita, itu seneng banget lihat berita, gitu ya. Nah, di situ dia bilang, "Dek, tahu nggak, Los Angeles kebakaran." Los Angeles apaan? Mana? Saya tuh nggak terlalu update gitu ya dengan berita. Dan memang sangat mengerikan. Itu satu tempat mewah, satu tempat daerah yang tempat tinggal para artis gitu ya, dilalap api tanpa ampun. Rumah-rumah hebat, rumah-rumah orang kaya itu benar-benar runtuh habis, nggak tersisa. Itu tempat waktu saya lihat itu seperti bekas peperangan gitu ya. Dalam sekejap. Banyak ya berita-berita. Kemudian tadi malam waktu pas lihat itu dari luar negerinya sana juga, di situ disebutkan, apakah ini hukuman Tuhan katanya ya? Apakah ini hukuman Tuhan karena mereka itu sudah menghina Tuhan, menghina nama Tuhan dengan makian. Setelah kan ada acara penghargaan apalah artis-artis itu. Katanya tidak lewat dari 48 jam gitu ya, tiba-tiba kejadian itu meluluh lantahkan semua seperti itu. Saya tidak bisa menghakimi apakah itu memang hukuman Tuhan atau bukan. Tetapi ketika melihat peristiwa itu, betapa terbatasnya kita. Nggak bisa kita yang namanya memegahkan diri, atau nggak bisa yang namanya kita berkata bahwa saya bisa hidup tanpa percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan bisa dengan mudah membuat api itu padam, mudah banget. Ya, itu pemadam kebakaran nggak bisa memadamkan, tapi Tuhan kalau mau buat mudah, sangat mudah. Ya. Kemarin di berita itu bilang kasih hujan aja, gitu ya. Kalau hujan kayaknya semua udah habis ya. Di dalam Alkitab hujan itu tanda berkat ya, penyertaan Tuhan salah satunya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hal bisa terjadi, ya. Mungkin sakit nggak sembuh-sembuh gitu ya, ada banyak hal, dan semua itu bisa menimpa kita. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Bukan hanya Yesus menjanjikan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, tetapi di ayat 18 ini berikutnya yang kedua adalah Tuhan bisa berkata kita bisa berbahagia ketika tidak menolak Allah. Ayat yang ke-18 ayat yang ke-23 dengan jelas dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena biasanya orang yang kecewa pasti ada penolakan. Penolakan apapun bentuknya itu menyakitkan. Ya. Tidak menolak Allah.
Tidak meninggalkan Allah. Tidak menolak itu berarti menerima. Tidak menolak Allah itu berarti percaya kepada Allah. Ya. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Tadi saya katakan, saat murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, Yesus ingin bukan hanya murid Yohanes Pembaptis, tetapi semua termasuk saya dan saudara, ya, percaya kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Makanya di awal tadi saya katakan, kalau saya tanya berbahagiakah kita, ya, ada banyak hal yang bisa kita pikirkan untuk kita berkata bahwa iya, ini bagian yang bisa membuat saya bahagia. Atau ini adalah bagian yang membuat saya kecewa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Ayat ke-22 itu di situ dikatakan pergilah dan katakanlah. Pergi, katakanlah, ya. Orang yang tidak menolak Allah, orang yang percaya kepada Allah akan menurut perintah Allah. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Karena dia percaya Tuhan itu adalah penguasa tunggal alam semesta ini, penguasa tunggal atas kehidupan manusia. Ya. Bisa kebayang gak sih Bapak Ibu seandainya ketika Tuhan Yesus bilang gini sama dua murid Yohanes, pergi katakanlah. Tapi dua murid ini gak pergi. Hoream capek. Ya, misalnya dari sini capek gitu ya. Kebayang gak sih kalau Pak Nelson ya udah 3 tahun yang lalu dapat kabar itu. Udah 3 tahun, sebelum 3 tahun dia udah kecewa lah ya. Orang saya udah dibela-belain gitu ya. Bayang gak sih kalau Pak Nelson menghentikan, ya, meskipun sempat terhenti ya Pak, karena kaki yang sakit. Ada bagian, saya ingat sekali, kakak saya itu 2 orang yang kakak saya yang cowok gitu ya. Yang nomor 3 sama nomor 4. Yang nomor 3 ini Muslim, yang nomor 4 ini Kristen. Cinta banget sama Tuhan. Saya pertama kali kenal Tuhan Yesus dan keluarga banyak itu dari kakak saya yang nomor 4, yang sekarang di Jerman. Orangnya gak pernah marah, orangnya sabar. Beda banget karakter sama kakak saya yang nomor 3 ya. Tapi mereka berdua ini kompak, bahkan dipikirnya itu kembar gitu ya. Nah, tapi mereka berbeda di dalam keyakinan. Sekali waktu kakak saya menyaksikan, kakak saya yang nomor 4 ini yang sudah percaya Tuhan, menyaksikan, dia katakan, setiap hari saya tidak bolong untuk mendoakan kakak saya yang nomor 3 ini, memang orangnya keras kepala gitu ya, untuk percaya terima Tuhan Yesus. Bertahun-tahun. Dia bilang sampai satu titik di mana Tuhan panggil dia, kakak saya yang nomor 3 ini, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sangat berbahagia. Dia katakan seandainya saya berhenti meminta sama Tuhan di tahun ke-5 atau tahun ke-6, saya gak tahu apa yang terjadi dengan kakak saya. Tapi saya terus berdoa sampai kakak saya terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seandainya murid Yohanes Pembaptis ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, apa yang bisa terjadi? Yohanes Pembaptis akan terus di dalam kegalauannya. Yohanes Pembaptis tidak menerima atau mendapatkan jawaban dari apa yang dia pikirkan. Mungkin kekecewaan dia, karena dia tidak mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, dari apa yang dia galaukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak menolak Allah berarti mau memberitakan kuasa Tuhan. Tidak menolak Allah berarti kita mau menceritakan siapa Tuhan yang sudah berkarya di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah seberapa dalam kita percaya kepada Allah. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan menentukan cara kita hidup. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan menentukan setiap keputusan-keputusan kita. Keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan akan menentukan, ya, setiap langkah hidup kita
akan menjadi kecewa, akan menjadi marah, akan meninggalkan Tuhan, atau akan tetap setia kepada Tuhan. Seberapa dalam kita mengenal Allah? Tadi Pak Saud sampaikan, kalau kita tidak punya relasi yang dekat sama Tuhan, ya, gak tahu jadi apa. Kita memang harus punya bonding sama Tuhan. Harus punya bonding. Saya beberapa waktu yang lalu kan saya juga selalu sampaikan, sama murid-murid juga saya sampaikan, ngomong sama Tuhan apapun, gak harus lipat tangan, tutup mata, ambil waktu khusus. Itu baik karena kita juga perlu punya waktu bersama dengan Tuhan. Tapi artinya setiap saat buatlah bonding sama Tuhan. Ya, dimanapun kita bisa belajar mengenal Allah. Seberapa dalam kita menerima Allah? Ragu-ragu kah? Seperti Yohanes Pembaptis, benar gak sih itu teh Mesias? Benar gak sih Tuhan Yesus itu mati buat saya? Benar gak sih Tuhan Yesus itu menyelamatkan hidup saya? Benar gak sih kalau saya mati nanti saya sudah dapat jaminan karena saya percaya kepada Tuhan Yesus? Benar gak sih iman saya kepada Kristus itu adalah iman yang perlu dipertahankan? Benar gak sih apa yang saya yakini? Ya. Jika kita tidak menolak Allah, maka Allah ingin kita juga dapat berbagi. Makanya salah satu hal yang menyenangkan buat saya di gereja ini adalah kita bisa berbagi cerita apa aja tanpa kita takut orang lain akan mentertawakan cerita kita. Tanpa kita merasa khawatir orang lain meremehkan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena tujuannya adalah ketika kita kesaksian, ketika kita bercerita, ketika kita ngumpul sambil makan cerita, ya, kebaikan-kebaikan Tuhan. Tujuannya adalah mau saling menceritakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa dan Dia betul adalah Mesias di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hasil dari kepercayaan kita adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Kan Tuhan berkata di dalam Lukas ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau kita tidak menolak Tuhan, artinya kita menikmati penebusan dari Kristus. Kalau kita tidak menolak Tuhan, artinya kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal ketika waktu kita sudah habis di dunia ini dan Tuhan panggil kita. Ketika kita percaya Tuhan, ketika kita tidak menolak Tuhan, artinya kita meyakini bahwa kita tuh orang yang luar biasa buruk, luar biasa tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Orang tidak benar dibenarkan, orang mati dihidupkan. Orang yang harus menerima dan akan menerima warisan kekal, itu kebahagiaan yang tidak terhingga tentunya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah saya dan saudara berbuah, ya, hidup melalui hidup kita, melalui penerimaan kita, melalui kepercayaan kita, ya, termasuk ketika ada orang-orang yang mengecewakan hidup kita. Banyak banget. Semalam kami ngobrol pengalaman-pengalaman hidup masa lalu gitu ya. Ada banyak orang yang menyakiti kehidupan kita. Ada banyak teman yang menggunting dalam lipatan. Ada banyak orang yang nipu. Ada banyak orang yang berbuat jahat dalam kehidupan kita masing-masing gitu ya. Tetapi luar biasa bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah tidur. Kemarin bertemu sama temannya Welly, cerita, Welly hanya cerita, kemudian temannya bilang, tendang aja katanya biar puas orang seperti itu gitu ya. Terus saya juga tidak menyangka, dia bilang, saya sih tidak pernah berpikir untuk mencari kepuasan dengan membalas, karena saya tahu bahwa pembalasan itu miliknya Tuhan. Dan memang betul di akhir cerita ada satu orang yang benar-benar membuat Welly itu sampai terpuruk, ditipu, sampai banyak hal lah ya dibuat susah.
Kemarin dapat berita, dia hidup di dalam kesulitan yang sangat sulit, di titik nol. Bukan berarti berbahagia dia sekarang titik nol. Oh loh ya, dulu kamu seperti itu sama saya, bukan. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa orang bisa ada di atas, tapi jangan lupa orang juga bisa jadi di bawah, ya. Dan kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Kekecewaan kita Tuhan tahu, kekhawatiran kita Tuhan tahu, lukanya kita Tuhan tahu, sulitnya kita Tuhan tahu, ya, lemahnya kita Tuhan tahu, dan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita jatuh tergeletak, karena Dia akan menopang hidup saya dan saudara. Ayat yang ke-23 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu artinya ketika kita percaya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Tuhan memberikan jaminan. Pertanyaannya adalah percaya atau enggak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini sama-sama belajar. Saya diingatkan dan mari kita semua kembali diingatkan. Ketika apapun yang ada di dalam kehidupan kita, sesulit apapun, ya, yang membuat kita menjadi kecewa, yang membuat kita menjadi galau di dalam hidup kita ini, serahkan semua itu kepada Tuhan dan tetaplah percaya. Jangan pernah menolak Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap setia, karena setiap hal baik yang kita lakukan, kita tidak akan pernah kehilangan upah kita, karena Tuhan senantiasa bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita berdoa. Yuk kita akan angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Saya suka sekali pujian ini, lagu ini sederhana, tetapi memiliki satu kata-kata yang cukup dalam. Hanya percaya. Kita itu butuh hanya percaya. Kita itu hanya butuh untuk trust sama Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak bisa membuat mungkin kita percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
terhormat, nanti Pak Yopi boleh berdoa bagi kebenaran firman Tuhan, dan biarkan ini pujian ini juga boleh menjadi bagian yang menguatkan kita bahwa kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Pak Yopi boleh berdoa bagi kita? Maaf Bapak, speakernya sedang mati Pak, amplinya. Iya Pak. Enggak Pak, rusak lagi Pak amplinya Pak. Iya Pak. Iya. Mohon maaf Pak. Terima kasih Tuhan, dan inilah doa kami, dan kami percaya bahwa Engkau yang selalu hadir bagi kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ada satu hal yang saya renungkan. Seringkali kita kecewa kepada orang, bahkan kekecewaan kita juga bisa berdampak ke gereja. Padahal kalau kita lihat, Tuhan Yesus nggak pernah mengecewakan kita. Pada saat kita dikecewakan orang, kita jauh daripada Tuhan. Tapi satu hal yang kita lihat, bahwa Tuhan tidak pernah menyalahkan kita. Akhirnya kita sering jauh dari Tuhan karena masalah kita. Tapi Tuhan gak pernah sebenarnya meninggalkan kita, gak pernah membiarkan kita, gak pernah. Dia tetap setia ada di dalam hati kita. Kadang kita yang meninggalkan Tuhan. Itu hal yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Ya, terima kasih Wade, supaya kita terus berbahagia. Ya, berbahagia dalam hidup kita. Ya, pada saat hubungan kita dengan Tuhan lancar, ada damai dalam hati kita. Tapi pada saat hubungan kita dengan Tuhan nggak damai, maka terus kita bersungut-sungut. Ya, kita kecewa. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa. Pak Nelson berdoa. Membuat kami kadang-kadang bahkan bisa menyalahkan orang-orang atau bisa lembaga atau juga bisa Tuhan sendiri. Tapi firman-Mu ingatkan kami kembali supaya kami tidak menolak Tuhan, tidak kecewa, sama seperti Yohanes mengalami kekecewaan. Karena itu Tuhan tolong kami supaya lewat pengalaman dari Yohanes yang tertulis dalam firman-Mu ini menjadi satu pelajaran bagi kami semua. Berkati Bu Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan tolong supaya persembahan ini bisa kami berikan dengan hati yang tulus dan berguna terus bagi memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian Bila Topan Deras Melanda Hidupmu. Bila topan deras. Bila topan deras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, Tangan Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Silakan yang bertugas, Neneng. Salam Bapak Ibu, adik-adik kecil juga salam ya. Bersyukur kita masih bisa beribadah di tempat ini secara gratis Bapak Ibu ya. Kebahagiaan juga mungkin gratis ya Bu Adek, itu sebuah pilihan. Bahagia itu saya sering lihat juga di medsos, bahagia itu sederhana. Makan dengan goreng ikan asin dan lalapan, sambal juga nikmat Bapak Ibu ya. Bahagia itu sederhana, tidak usah banyak menuntut, banyak mengomentari gitu ya. Sederhana aja gitu ya. Jalani saja hidup melalui berkat-berkat Tuhan yang tidak terhitung ya. Dan nikmati hidup dengan nafas yang gratis. Wah, banyak sekali ya memilih bahagia, tetapi lebih berbahagia lagi kita menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ini juga tugas kita untuk mengabarkan kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Baiklah, kita akan melihat warta jemaat hari ini dan kita akan menyimak bersama-sama ya. Laporan persembahan minggu lalu Bapak Ibu tanggal 5 Januari itu sebesar 430.000. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan demi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan bagi jemaat yang mau memberikan persembahan bisa melalui rekening Bank OCBC NISP yang sudah tertera ya. Berikutnya, nah di bulan Januari ini jemaat kita ada yang berulang tahun 3 orang. Yang pertama Pak Nelson tanggal 5, tanggal 10 Clara, dan tanggal 18 Chandra. Selamat berulang tahun kepada 3 orang ini, biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai yang berulang tahun dan kita semua ya. Selanjutnya mari kita menyimak tugas-tugas atau pelayan-pelayan Tuhan yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 19 Januari. Yang berkhotbah adalah Pendeta Nelson, worship leader Ibu Mesiani, dan selebihnya pemain musik. Mungkin warta jemaat supaya tidak bosan saya dan bervariasi. Mungkin Bu Ade ya kita mendengarkan doa syafaat dari Ibu Ade. Dicatat Ibu Mei. Ya. Baiklah, kita akan memperhatikan juga informasi tentang khotbah Payopi di Radio Cepi yang dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7 pagi. Bapak Ibu ya. Berikutnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Inilah pokok doa yang akan kita naikkan bersama-sama kepada Tuhan. Tanpa mengurangi waktu, mari kita berdoa bersama ya. Tambahan? Oh, berapa lama Pak Saud? 1 minggu ya, tugas dari kantor ya Pak Saud ya. Ya, Bapak Ibu ada doa tambahan juga untuk Samuel ya. Biarlah kita mendoakan dia supaya pekerjaannya lancar dan perjalanan pulang kembali ke Bandung juga dengan lancar dan selamat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk ibadah kami pada hari ini, di mana Engkau boleh menerima setiap pujian penyembahan kami, dan di mana Engkau juga boleh berfirman kepada kami melalui hamba-Mu Pendeta Ade.
Biarlah Tuhan terus memakai beliau, semakin menjadi berkat bagi orang banyak, semakin menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, baik di sekolah, di keluarga, di gereja, maupun di lingkungan di mana beliau tinggal. Pakailah pendeta Ade ini baik sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pembimbing, konselor, dimanapun Tuhan tempatkan. Dan biarlah nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati juga keluarganya, suami maupun putra-putri yang tercinta, yang jauh dengan mereka untuk menimba ilmu dan menjadi anak-anak yang semakin manis di hadapan Tuhan, anak-anak yang semakin mengenal Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, hamba-Mu menyerahkan Mbak Ade ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memberkati kehidupannya baik secara pribadi maupun keluarga. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia tercinta. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, baik dilihat dari aspek hukum, sosial, politik, pendidikan, apapun itu ya Tuhan, bahkan kejatuhan-kejatuhan moralitas yang kerap terjadi di negara kami. Tuhan, tolong bangsa kami supaya semakin mengenal Tuhan, bangsa kami supaya semakin memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan negara kami Indonesia, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong setiap pemimpin dari yang teratas sampai yang terbawah, supaya mereka bersehati bersatu padu menegakkan hukum keadilan di negara kami, bahkan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas. Tolonglah ya Tuhan supaya mereka sehati untuk memajukan bangsa negara Indonesia ini, supaya bangsa ini dikenal oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang sungguh-sungguh terhormat, bangsa yang sungguh-sungguh memiliki teladan dan sebagai contoh bagi negara-negara lain. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pemerintahan. Tuhan, kuasailah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jadikan mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memiliki hati beban, menjadi teladan, terang dan garam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan mereka bekerja, berprofesi, di tengah-tengah mereka memiliki tempat tinggal. Jadikanlah mereka alat-Mu ya Tuhan, dan mereka tetap memiliki hati untuk menjangkau orang-orang datang kepada Tuhan melalui skill mereka, melalui sikap hidup mereka, melalui perbuatan mereka. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di kota-kota besar, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa. Kami bersyukur kalau gereja-gereja Tuhan berfungsi untuk mengabarkan Injil. Kami bersyukur gereja-gereja Tuhan boleh ada berdiri sebagai tempat di mana umat-umat-Mu boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah gereja-gereja-Mu ya Tuhan sebagai garam dan terang dimanapun mereka berada. Jadikanlah gereja-gereja-Mu ya Tuhan sebagai gereja yang hidup, gereja yang kudus, gereja yang tidak henti-hentinya untuk memberitakan firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu, melalui jemaat-jemaat, dan melalui apa yang bisa mereka lakukan, baik itu bakti sosial, baik itu sebagai perpanjangan, perluasan di bidang-bidang hal yang lain. Biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan. Tuhan, kami rindu buat hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini masih memiliki beban hati untuk memberitakan firman Tuhan. Kuasailah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan mereka keberanian, urapan secara khusus agar mereka sungguh-sungguh menjadi pemberita-pemberita Injil yang takut akan Tuhan. Biarlah semakin banyak orang-orang yang memiliki hati untuk memberitakan firman Tuhan. Baiklah, setiap orang semakin banyak untuk datang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, baik di kota-kota besar maupun di desa-desa. Terima kasih ya Tuhan kalau saat ini Engkau senantiasa melindungi, menyertai hamba-hamba-Mu yang dengan gigih memberitakan firman-Mu, dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus
buat gereja Metodis Injili secara keseluruhan, baik yang di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di mana saja ya Tuhan. Biarlah secara sinodal tetap memiliki visi dan misi yang sama, tetap memiliki tujuan yang sama, menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, tetap memiliki tujuan dan motivasi yang sama, memperluas kerajaan Allah di dalam kesatuan gereja Metodis Injili. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat dengan kesetiaan, dengan loyalitas, konsistensi mereka untuk mengambil sebuah keputusan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati semua jemaat yang terlibat, baik di dalam pelayanan, baik secara simpatisan ataupun yang dengan setia mereka boleh mengabdikan diri di gereja Metodis, khususnya di gereja Metodis Menara Pengharapan. Tuhan, kami mohon biarlah pelayan-pelayan, semua jemaat yang di tempat ini, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan terus memberikan kesetiaan kepada mereka untuk tetap memiliki hati kerinduan beribadah. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat ini ya Tuhan. Tuhan lindungi sertai setiap anak-anak muda, pemuda-pemudi dalam pergaulan mereka, dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong supaya menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Anak-anak yang sungguh dipakai oleh Tuhan, baik di dalam kampus, sekolah, pekerjaan, dan pelayanan dimanapun Engkau tempatkan. Kami juga berdoa secara khusus buat Samuel yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan tolong supaya selama seminggu Samuel di Malaysia benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan sesuai dengan apa yang dia kerjakan ya Tuhan. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan perusahaan, juga menambah pengetahuan wawasan bagi dia. Perlengkapilah anak-anak ini ya Tuhan dengan ilmu pengetahuan yang bisa mendukung kelancarannya sebagai pekerja ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan menyertai beliau bersama rekan-rekan. Tuhan menolong dimanapun mereka berada, bahkan sampai kembali lagi ke Indonesia, ke Bandung berkumpul bersama keluarga, bahkan melayani Engkau di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan buat yang berulang tahun juga, baik Pak Nelson, Clara, dan Chandra. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Tuhan yang terus menolong kehidupan mereka, menyertai setiap apa yang mereka kerjakan, menjadikan anak-anak-Mu yang indah, yang cantik, yang manis, yang cakap di dalam memberitakan firman Tuhan, yang cakap di dalam bersikap, berperilaku dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan yang memakai terus mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih buat usia yang Tuhan tambahkan di tahun 2025 ini. Biarlah mereka semakin dipakai oleh Tuhan, baik sebagai istri, baik sebagai ayah, baik sebagai suami. Tuhan pakai mereka lebih baik, lebih heran lagi dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang mengalami pemulihan. Kami terus berdoa, biarlah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Biarlah hari demi hari mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Saud, Pak Alex, dan Clara yang akan menghitung hari di dalam kelahirannya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang terus memulihkan kehidupan mereka, Tuhan yang terus menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan juga terus menolong kerinduan beban hati Pak Nelson untuk menjadi alat-Mu di dalam memberitakan firman Tuhan, membimbing orang-orang yang sudah dilayani supaya semakin mengenal Tuhan dan setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, khususnya di daerah Kuningan. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang sudah diinjili, yang sudah dibimbing, biarlah kuasa Roh Kudus nantiasa melindungi, menyertai mereka, mengingatkan mereka akan keselamatan dan pengampunan dosa yang sejati dari Yesus Kristus.
Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Engkau memberikan tempat melalui hamba-Mu, biarlah Engkau memberkati mereka, memberkati keluarganya, memberkati beliau yang sudah bersedia memberikan pertolongannya kepada kami, yaitu tempat yang bisa kami pakai untuk beribadah. Terima kasih Bapak untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani hari ini, baik itu Arya, Haga, dan Tio di dalam memandu jalannya ibadah hari ini, juga Pak Saud dan Pak Nelson. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kemurahan, kebaikan, kasih sayang Allah yang akan terus menghangatkan hidupmu di dalam menjalani hari-hari di depanmu. Dan kiranya kemenangan Kristus di kayu salib membuat engkau terus bertahan, membuat engkau terus percaya, membuat engkau terus menikmati penebusan dan pengampunan yang daripada Dia. Dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan senantiasa menguatkan engkau menjalani hari-hari di dalam pertumbuhan imanmu di dalam Kristus. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kesakitan tidak menimpa kami Tuhan. Kami syukuri semuanya itu Tuhan. Bila sebentar kami akan undur dari tempat ini, biarlah Tuhan juga memberkati kami sehingga tiba di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, Selamat hari subscribe, Minggu, Bapak Yopi, Natali. agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini bagaimana kabar Natali? Iya. Iya. Di sana sore mungkin ya Pak ya? Ya. Ya. Terima kasih Bapak.